Baik pemirsa, saatnya saya mengajak Anda semua untuk melihat sejumlah grafik berikut ini terkait dengan prestasi Indonesia di ajang SEA Games. Dan kalau kita lihat di 4 edisi terakhir, memang pencapaian Indonesia di SEA Games Vietnam kali ini adalah yang terbaik. 2015 kita di peringkat 5 besar, sementara di 2017 SEA Games Malaysia kita juga berada di posisi 5 besar, dan di 2019 kita naik satu level menuju ke posisi 4 besar, dan akhirnya di tahun ini di edisi 2021 SEA Games 2021 SEA Games Vietnam kita berhasil berada di posisi 3 besar sesuai dengan target dari Presiden Joko Widodo. Posisi 1 ditempati oleh Vietnam dan juga posisi kedua ditempati oleh Thailand. Tentunya kita harapkan di edisi SEA Games berikutnya prestasi kita bisa lebih meningkat lagi. Nah, lalu bagaimana prestasi atlet Indonesia di ajang SEA Games? Untuk tahun 2015 kita mengumpulkan 182 medali dengan total 47 medali emas, 61 perak dan 74 perunggu. Lalu di 2017 kita berhasil memperoleh 191 medali dengan 38 medali emas. Namun di 2019 prestasi kita kembali naik dengan meraih 72 medali emas dengan total raihan 267 medali. Dan di edisi SEA Games 2021 atau tahun ini kita meraih 224 medali dengan total raihan diantaranya 64 medali emas, 85 perunggu, 85 perak dan 75 perunggu. Tentunya ini adalah pencapaian yang sangat baik tadi dikatakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, dan ini adalah kenangan Indonesia ketika menjadi juara umum SEA Games. Ternyata Indonesia sudah 10 kali juara umum SEA Games dan 4 di antaranya saat menjadi tuan rumah di tahun 1979, 1987, 1997 dan 2011. Itulah tadi sedikit informasi terkait dengan prestasi Indonesia di ajang SEA Games 2021. Dan Indonesia dipastikan menduduki peringkat ketiga SEA Games ke-31, berada di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand. Peringkat naik satu tangga dibanding SEA Games 2019 lalu. Lantas apa yang harus dievaluasi dan bagaimana prestasi ini benar-benar bisa dijadikan lompatan besar untuk menggapai prestasi di ajang internasional lain? Kita akan diskusikan bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Chandra Bakti. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabar? Selamat pagi Pak Reza, alhamdulillah baik. Baik, Pak Chandra, tentunya hasil di SEA Games 2021 ini patut kita syukuri Pak, tapi tentunya ada catatan evaluasi juga. Kalau dari Kemenpora seperti apa Pak catatan evaluasi terkait dengan prestasi kita di SEA Games Vietnam ini? Ya, terima kasih Pak Reza. Tentu pertama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberikan support, doa atas artinya perjuangan yang sudah dilakukan oleh para atlet kita di Vietnam sehingga kita berhasil mengumpulkan pundi-pundi medali dan berhasil menuju pada peringkat ketiga. Nah, tentu terkait dengan catatan prestasi, kita memang selalu melakukan evaluasi itu setiap hari pada saat-saat pertandingan dilakukan selama berlangsungnya SEA Games. Nah, catatan-catatan evaluasi kita tentu kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Namun dari catatan evaluasi itu ada yang memenuhi harapan dan tetapi juga ada yang memang justru melampaui target. Nah, ini semua kita nanti akan integrasikan dengan hasil evaluasi dari tim CDM, di mana nanti ini akan sangat memberikan masukan ke depan dalam pembinaan olahraga prestasi kita menuju prestasi, puncak-puncak prestasi gemilang di multi event yang lebih tinggi lagi. Baik, Pak Chandra, untuk evaluasi yang dilakukan terhadap cabur-cabur yang belum memenuhi ekspektasi di SEA Games kali ini ataupun yang prestasinya menurun begitu, fokus evaluasinya akan berada di mana nih Pak? Apakah fokus pembinaan usia muda atau seperti apa nih Pak? Iya, sesungguhnya evaluasi akan kita lihat ya bahwa di dalam pengiriman ke SEA Games ini sendiri kita sudah melakukan proporsi pengiriman atlet kontingen itu melalui proses review yang ketat, di mana proporsinya 60% atlet junior dan 40% atlet junior.
Sehingga evaluasi kita akan kita lihat betul di masing-masing cabur tersebut apakah potensi-potensi yang sudah dilakukan dengan atlet yang dikirim ke SEA Games ini akan kita dalami lagi sehingga bisa artinya ke depan di dalam proses-proses review yang kita lakukan ini lebih kajiannya lebih mendalam, termasuk artinya kita melakukan beberapa seleksi tes ya, pengukuran baik itu kesehatan maupun pengukuran secara kajian-kajian detail dari sisi ilmu keolahragaannya. Baik, untuk cabang olahraga yang tampil mengejutkan Pak, kita sebutkan saja cabang olahraga basket putra ini khususnya yang menorehkan sejarah di SEA Games Vietnam ini. Bagaimana menjaga prestasi ini agar bisa terus berkembang di ajang-ajang multinasional lainnya? Ya, sesungguhnya di dalam konsep besar desain olahraga nasional kita sudah punya target bahwa nanti pada Olimpiade 2032 kita sudah masuk 10 besar di Olimpiade. Nah, tentu kita ingin melalui desain besar olahraga nasional ini kita ingin membuat pabrik atlet sehingga kita harus segera melakukan di tahun 2022 ini dengan melakukan pembinaan anak-anak usia muda kita mulai dari 11, 12, 13 tahun. Kita harapkan 10 tahun ke depan melalui pembinaan sejak usia dini, berjenjang dan kelanjutan, kita akan menghasilkan atlet-atlet yang berkelas dunia. Nah, tentu juga harus difasilitasi dengan segala kebutuhan untuk menuju penciptaan atlet-atlet kelas dunia tersebut. Jadi kita sangat bersyukur ya, basket kita ini berhasil artinya memutus mata rantai dominasi Filipina sejak kita ikut SEA Games di tahun 1977. Nah, inilah yang harus kita jaga, artinya pembinaan ini termasuk artinya proses-proses kompetisi yang juga harus kita galakkan. Di mana di masa pandemi juga ada catatan-catatan kita kenapa menurunnya prestasi karena kurangnya kompetisi dan memang kita menjaga artinya mengikuti protokol kesehatan di masa-masa pandemi kemarin. Oke, lalu untuk cabang olahraga atletik Pak yang sempat menjadi sorotan ini seperti apa evaluasi dari Kemenpora Pak? Ya, kita akan lakukan evaluasi terkait dengan cabang olahraga atletik yang kita harapkan ya ekspektasinya pada beberapa nomor event dengan atlet yang memang kita yakini dapat menghasilkan medali emas. Faktanya ini justru sangat-sangat menurun dan jauh di luar harapan kita. Kita akan lakukan evaluasi bukan saja pada pencapaian prestasi atlet, tapi bagaimana sisi pembinaan, dan kita akan lihat juga evaluasi terkait pengelolaan organisasi pada cabang olahraga tersebut. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah simpulan-simpulan sesungguhnya akar masalahnya di mana. Nah, kita berharap karena atletik ini kan banyak sekali nomor-nomor yang dipertandingkan. Dan ini artinya lebih pada cabang olahraga yang sifatnya individual. Kalau kita berperspektif atau berkacamata pada negara di Afrika seperti Jamaika, justru dari atletik inilah mereka berhasil menaikkan peringkat pada Olimpiade dunia dengan penduduk yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita. Jadi ini akan kita evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya pada atletik, tetapi juga pada cabang-cabang olahraga yang memang prestasinya menurun. Termasuk juga itu pada pencaksilat, yang tadinya itu memang olahraga asli kita, dominasi kita, tetapi ini menghasilkan prestasi yang sangat-sangat kecil di SEA Games Vietnam kali ini. Baik, Pak Chandra terakhir Pak, DBON ini tentunya tujuan utamanya adalah bagaimana atlet kita bisa mencapai prestasi yang maksimal di Olimpiade 2024 nanti. Artinya ada 2 tahun ini Pak waktu bagi Kemenpora juga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik agar kita bisa berprestasi secara maksimal di Olimpiade. Bagaimana Pak saat ini prosesnya seperti apa dan bagaimana persiapannya nanti? Ya, sesungguhnya kita sudah mempersiapkan terkait dengan untuk penyiapan atlet-atlet yang masuk dalam DBON sebagai cabang olahraga unggulan khusus untuk Olimpiade. Kita melakukan itu pelatnas sepanjang tahun. Jadi khusus untuk atlet-atlet yang memang sudah kita kaji ini akan lolos di kualifikasi Olimpiade Paris 2024
sekarang ini sedang melakukan pelatnas berkelanjutan, jadi tidak terputus. Nah, harapan kita ini bisa terpenuhi dari hasil pemetaan dan identifikasi kita. Target kita untuk meraih medali emas pada Paris 2024 ini pada cabang-cabang olahraga yang sudah kita unggulkan ini akan terwujud dan menghasilkan prestasi terbaik medali emas di Olimpiade Paris 2024. Baik, kalau untuk level Asia Tenggara lagi Pak, kembali lagi, ini peringkat 1-2-nya adalah Vietnam dan Thailand. Apa yang bisa kita pelajari dan juga kita evaluasi dari Vietnam dan Thailand Pak, terkait dengan pengembangan atlet mereka? Ya, kalau kita belajar dari SEA Games Vietnam ini, pertama pemberitahuan berlangsungnya SEA Games ini secara resmi baru kami terima dari Kemenpora melalui NOC itu pada bulan Februari, sehingga persiapan bagi atlet yang akan kita ikut sertakan ini di samping masih ada sisi masa pandemi, juga artinya pelatnas ini menjadi sangat singkat. Nah, ini sesungguhnya harus menjadi pelajaran ke depan. Kita harus mencari tahu tentang penetapan berlangsungnya SEA Games. Apalagi 2023 ini akan berlangsung SEA Games di Kamboja. Nah, ini harus kita pelajari apa yang menjadi kelemahan di Vietnam, dan tentu akan kita lihat. Karena sebagai tuan rumah, Kamboja juga akan menetapkan cabang-cabang olahraga maupun nomor-nomor unggulan mereka. Nah, ini yang harus kita pelajari sehingga strategi-strategi bagi tim Indonesia ini akan mengambil artinya prestasi pada cabang-cabang nomor-nomor olahraga apa. Jadi ini salah satunya juga yang menjadi catatan kita. Dan kita tahu pembinaan juga untuk Vietnam maupun di Thailand ini cukup baik ya. Artinya khusus untuk Thailand ini kita harus mengakui pembinaan mereka sudah lebih dulu dan lebih baik. Tetapi dengan adanya desain olahraga nasional, kita harapkan akan terjadi sebuah percepatan ya quick win dalam kita meningkatkan prestasi olahraga. Nah, harapan kita DBON ini sesungguhnya secara keseluruhan di hulunya untuk meningkatkan kebugaran, di hilirnya ini adalah olahraga prestasi untuk mewujudkan prestasi-prestasi dunia. Kita harapkan yang terbaik tentunya untuk prestasi Indonesia di ajang multi event berikutnya. Pak Reza. Baik, pastinya. Pak Chandra Bakti, terima kasih sekali lagi Pak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih kembali Pak Reza di Metro Pagi Prime Time. Kesempatan di Prime Time Metro Pagi ini.